Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Rimana Bella dengan NIM 210303604. Di sini saya akan membuat tugas video dengan matkul ilmu fikih dengan dosen pengampu Bu Bekiatus Solehah, STHI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu fikih puasa dan fikih lalu lintas. Yang pertama itu fikih puasa. Pengertian puasa itu secara bahasa yaitu menahan, namun secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, puasa itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang beriman dan sudah mencapai suatu batasan hukum yang ditentukan atau balai, dan puasa itu juga sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Nuh, Nabi Dawud. Nah, puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Jika meninggalkan puasa itu maka dengan syarat bahwa puasa itu harus diganti dengan qada di lain hari atau harus diganti dengan membayar fidyah. Adapun rukun puasa, rukun puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti ibadah, di mana tanpa kedua rukun itu maka puasa itu menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun puasa itu adalah niat dan imsak, yaitu menahan diri dari mengerjakan dari segala yang membatalkan puasa. Di antara rukun-rukun tersebut itu ada sebagai berikut, yaitu niat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terus ada syarat puasa. Syarat ini tuh ada dua. Yang pertama ada syarat wajib. Maksudnya syarat wajib ini adalah hal-hal yang membuat seorang itu menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak dipenuhi pada seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Di antara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa itu antara lain beragama Islam, balik, berakal, sehat, mampu, dan suci dari haid dan nifas. Yang kedua ada syarat sah. Syarat sah yang dimaksud ini adalah semua hal yang membuat ibadah puasa itu menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Itu ada niat, mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik, beragama Islam, suci dari haid dan nifas pada hari yang diperbolehkan. Adapun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa itu antara lain ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dan termasuk ke dalam hari-hari yang terlarang untuk berpuasa itu adalah puasa yang dilakukan hanya khusus di hari Jumat. Terus ada hal yang membatalkan puasa, membatalkan niat untuk berpuasa. Terus makan dan minum dengan sengaja, bersetubuh, istimna itu mengeluarkan mani baik dengan berkencan, mencium, dan sejenisnya. Terus muntah dengan sengaja, terus mendapatkan haid dan nifas. Adapun jenis-jenis puasa, yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib ini itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan memiliki hukum fardu ain. Puasa nazar yaitu puasa yang dilakukan karena telah berjanji dalam kebaikan untuk melakukan puasa jika keinginannya itu tercapai. Jadi semisal kalian ingin mendapatkan nilai UTS lisan itu bagus lah, itu akan akan berpuasa selama 3 hari. Apabila keinginan nilai UTS-nya itu berhasil mencapai, itu wajib melakukan puasa yang telah kalian janjikan itu kan 3 hari. Nah, terus ada puasa kifarat. Puasa kifarat yaitu puasa yang harus dilakukan apabila seseorang itu melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Contohnya itu tidak memenuhi nazar. Jika ketentuan lain tidak dapat dilaksanakan, maka berpuasa selama 3 hari. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis yang dilaksanakan pada Senin dan hari Kamis. Terus ada puasa Arafah dan puasa Syawal.
Dan ada juga hari yang tidak diperbolehkan puasa, itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari yang diragukan, atau puasa misal atau puasa sepanjang tahun. Hikmah puasa itu ada menghapus dosa, ibadah itu menjadi istimewa, dan baik untuk kesehatan. Selanjutnya tentang fikih lalu lintas. Fikih lalu lintas itu berarti pengetahuan hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fikih lalu lintas itu adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan kendaraan di jalan raya. Fikih lalu lintas ini bertujuan untuk memudahkan muslim pengguna jalan raya untuk mengetahui aturan, menguatkan muslim pengguna jalan raya itu mentaati peraturan, dan memperingatkan muslim untuk pengguna jalan itu menghindari pelanggaran-pelanggaran atau tilangan. Jadi dengan adanya fikih lalu lintas ini diharapkan muslim itu semakin mudah mendekatkan diri pada ridha Allah melalui adab dan ibadah di jalan raya. Bahwa dengan mentaati fikih lalu lintas itu adalah bagian dari ikhtiar mentaati Allah dan Rasulnya. Sumber hukum fikih lalu lintas itu didasarkan pada teks Al-Quran, hadis, dan maslahah mursalah. Dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu." Terus ada peraturan lalu lintas dalam Islam. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu menegaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi materi pembahasan atau objek kajian fikih dalam lalu lintas itu adalah hukum-hukum syariat yang terkait dengan gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau dengan kata lain fikih lalu lintas itu adalah sekelompok hukum yang berhubungan dengan aturan tentang cara berkendara kendaraan di jalan raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terus lalu lintas itu adalah bagian penting dalam kehidupan modern, mengatur aliran kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya. Larangan lalu lintas itu adalah berkaitan dengan kecepatan berlebihan dan mengemudi sembrono. Sembrono itu kayak semrawut gitu. Nah, terus Islam itu mengajarkan agar umatnya itu menjaga kecepatan dalam berkendara di jalan raya sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh hukum dan menghindari perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Rasulullah SAW itu telah memperingatkan tentang bahwa pengemudi itu harus kecepatan berlebihan dan menekankan pentingnya mengemudi dengan hati-hati dan kewaspadaan. Selanjutnya, fikih lalu lintas itu juga melarang pengemudi untuk menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya saat mengemudi, kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini juga saat menggunakan ponsel saat mengemudi itu kan dapat mengalihkan perhatian pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selanjutnya ada adab berkendara. Ketika berkendara ada baiknya seorang itu tidak usah tergesa-gesa, karena Nabi Muhammad itu pernah memberi peringatan bahwa sikap tergesa-gesa itu bersumber dari setan. Tentu kita tidak ingin diri kita itu dikuasai oleh setan. Nah, secara psikologis, sikap tergesa-gesa itu menunjukkan ketidaksiapan mental dan tindakan, misalnya karena kita takut terlambat. Nah, maka kita berkendara dengan tergesa-gesa agar tidak terlambat. Terus dilarang mengunggulkan ego. Berkendara dengan memuasakan diri pada ego akan membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lainnya. Ego itu umumnya ingin memperlihatkan diri sebagai yang terbaik, ingin dilihat oleh orang lain, terus ingin agar menjadi terdepan. Karena tipe berkendara yang lebih mengedepankan ego itu umumnya akan membawa pengendara pada sikap yang brutal dan tidak terkendali. Itu memberikan hak kepada diri, orang lain, dan kendaraan. Ada kalanya jika berkendara kita itu merasa lelah. Rasa lelah itu
merupakan pertanda bahwa kita tuh harus memberikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat. Jadi jika diabaikan, hal ini itu bisa membuat fatal. Fokus itu juga harus ketika seseorang mampu memusatkan perhatian hanya pada apa yang sedang dikerjakan, maka akan timbul energi positif. Terus ada tujuan tata tertib berlalu lintas dalam perspektif maqasid syariah, itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan kehormatan, menjaga harta, menjaga lingkungan hidup, menjaga keadilan dan menjaga HAM. Mungkin itu sedikit penjelasan dari fikih puasa dan fikih lalu lintas. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.